paling penting di antara umat Islam yang lain sebab ia mempunyai pengaruh yang baik bagi kondisi akhlak manusia, dan juga sholat menjadi pedoman dari setiap kehidupan manusia. Karena sholat ialah amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Hadis riwayat Tabrani artinya amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik segala amal yang lain, dan jika sholatnya rusak, maka binasalah segala amal yang lain. Selanjutnya dari sholat dari segi hukumnya ialah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau muslimah yang telah balik atau telah menginjak usia dewasa, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Selanjutnya waktu sholat. Yang pertama zuhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya, tepat di atas ujung. Yang kedua ada asar. Waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur atau suatu benda sama dengan panjang bayangannya, hingga berakhir ketika matahari kuning atau saat bayangan benda 2 kali panjang bendanya. Yang ketiga ada sholat maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq atau merah. Yang selanjutnya isya. Waktunya dimulai saat langit gelap atau berakhirnya mega merah. Waktu isya berakhir saat datangnya waktu subuh. Selanjutnya subuh. Waktunya mulai dari terbit fajar juga sampai terbit matahari. Selanjutnya syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama ada Islam, balik, berakal, suci dari haid. Selanjutnya syarat-syarat sah sholat. Yang pertama ada suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat mengetahui maksudnya sholat. Yang kelima menghadap kiblat. Selanjutnya rukun sholat. Yang pertama niat, lalu berdiri bagian puasa. Selanjutnya takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku serta tumanina, iktidal serta tumanina, selanjutnya sujud 2 kali serta tumanina, duduk di antara 2 sujud serta tumanina, selanjutnya duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, memberi salam yang pertama ke kanan terlebih dahulu, selanjutnya mendirikan rukun. Sunah-sunah sholat. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan bangkitnya serta bangkit dari tasyahud awal. Selanjutnya meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Yang ketiga membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Yang keempat membaca alhamdulillah sebelum baca bismillah. Yang kelima membaca amin sehabis membaca Fatihah. Selanjutnya membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca Fatihah pada rakaat 1 dan 2. Selanjutnya sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Hal yang membatalkan sholat ada 5. Pertama, meninggalkan salah satu rukun, meninggalkan salah satu syarat, sengaja berbicara di luar baca sholat, banyak bergerak, makan atau minum. Sini ada 5 sholat. Yang pertama mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua mendidik menjadi pribadi disiplin. Yang ketiga melatih menjadi pribadi yang tangguh. Keempat meningkatkan derajat. Yang kelima membersihkan kesalahan dan dosa. Selanjutnya meraih keselamatan. Mungkin segitu aja presentasi saya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ya, sahabat, perkiraan jam waktu syafaq itu jam berapa? Perkiraan tadi di yang waktu sholat. Iya, kan ada kata syafaq. Untuk waktunya terbenam 3 atau 3. Kan nanti Mana tidak terbenam lagi terbenam syafaq. Syafaq itu Itu tidak lagi berapa? jam berapa? Iya, jam jam 6 sampai jam 7. Sebelum gelap petang. Ada lagi? Ya, dalam syarat sah sholat itu kan harus menghadap kiblat. Kalau orang dalam posisi nyasar dibuka terus nggak tahu arah kiblat itu gimana sholat? Kalau nggak ada kompas dua itu nggak apa-apa sih. Jadi menurut
kita berjalan jadi apa sih? Yakin Yakin. Ada lagi? Dulu tadi ya saya wajib sholat dulu. Kan salah satu sholat di Islam balik kata suci dan haid. Kalau misalnya ada orang Muslim sholat kira-kira terima nggak sholat? Enggak, kan syarat Islam. Berarti masuk Islam, Harus Islam dulu. berarti kalau dia sholat berarti udah termasuk dia masuk Islam. Soalnya kalau sholatnya itu ada kalimat 2 kalimat syahadat. Itu bisa. Jadi masuk Islam. Ya, harus Islam dulu. Oh enggak, maksudnya kan yang dia bilang kan kalau orang non muslim dia sholat gitu. Nah di dalam sholat itu kan ada disebutkan 2 kalimat syahadat. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat lebih begitu. Iya benar tahiyat. Iya. Berarti dia udah masuk Islam. Ya enggak. Kenapa enggak? Syahadat ini aja. Sedangkan dia sholat dari awal bersama. Iya berarti mungkin sholat juga diterima tapi dia jadi masuk Islam. Kenapa cepat? Gitu biar harus Islam dulu pokoknya. Kan kalau muslim kan dia nggak punya kepercayaan dari hatinya biar sedangkan Islam tuh dia dari awal punya kepercayaan dari hatinya gitu. Kalau dari non muslim sholat tapi dia punya kepercayaan dalam hatinya cuma nggak, maksudnya kan syarat orang masuk Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah di atasnya itu ada 2 kalimat syahadat. Berarti kan dia udah melafalkan itu. Apa mungkin dia menjadi orang Islam? Enggak. Mungkin aja kan itu. Tapi dia jangan percaya dengan hatinya. Terus dia buat apa sholat? Yang Kan ada orang-orang berbeda agama kan ada yang mempelajari itu semua. Makanya dia coba-coba. Siapa lagi? Itu tadi surat Al-Baqarah ayat 43. Itu. Ada lagi? Tadi kan yang pada pembahasan sholat itu udah bergerak. Kalau misalnya ada
Pelan-pelan. Harus bersih, maka persiapkan diri. Iya. Misalkan di rumah itu ada kucing, kita kan disolatkan. Nah, terusnya itu tiba-tiba misalkan kucingnya supaya yang kelimputan, tiba-tiba itu Tipis. Basah. Iya, bersihkan dulu tempatnya baru. Nanti kalau sholat. Kalau sholatnya dan terakhir. Sayang. Ada semua ya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.